Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soraya Maulina Sari. Saya dari kelompok 6 perilaku kesehatan akan membahas mengenai pembentukan perilaku dan adopsi perilaku. Kebetulan saya mendapatkan subbahasan yang pertama, yaitu mengenai proses pembentukan perilaku. Nah, di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai definisi perilaku, yang kedua pembentukan perilaku, dan yang ketiga adalah pembentukan perilaku menurut Abraham Maslow. Nah, di sini ada definisi perilaku dari berbagai ahli. Yang pertama ini menurut Toto Atmojo tahun 2003. Jadi perilaku itu merupakan suatu aktivitas atau kegiatan yang dapat diamati secara langsung maupun tidak dapat diamati secara langsung. Contohnya, kalau misalkan yang diamati secara langsung itu seperti menari, melukis, menulis gitu. Kalau misalkan yang tidak dapat diamati secara langsung itu seperti berpikir. Nah, yang kedua ini ada menurut Skinner. Menurut Skinner, perilaku itu merupakan suatu reaksi atau respon seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Nah, yang ketiga ini ada pandangan ahli psikologi behaviorisme. Jadi perilaku manusia itu timbul sebagai akibat dari karena adanya stimulus. Jadi dapat disimpulkan perilaku merupakan suatu aksi atau reaksi terhadap lingkungannya. Jadi proses pembentukan perilaku itu akan terjadi apabila adanya stimulus, kemudian adanya respon dari organisme itu, terus juga hingga memunculkan suatu perilaku yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas ini mengenai proses pembentukan perilaku. Ini ada 3 proses pembentukan perilaku menurut Walgito. Yang pertama itu pembentukan perilaku dengan kebiasaan atau pengkondisian. Yang kedua, pembentukan perilaku dengan pengertian. Yang ketiga, pembentukan perilaku dengan model atau social learning theory. Kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama ini ada pembentukan perilaku dengan kebiasaan atau pengkondisian. Jadi pembentukan perilaku dengan cara ini yaitu membiasakan diri untuk berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembentukan perilaku ini didasarkan atas 3 teori. Yang pertama itu ada pengkondisiannya Pavlov, kemudian ada pengkondisiannya Thorndike, dan juga ada pengkondisiannya Skinner. Jadi kita akan membahas satu persatu. Nah, conditioning Pavlov atau yang sering kita kenal dengan pengkondisian klasik ini, teori ini menggunakan stimulus untuk membangkitkan rangsangan secara alamiah menggunakan stimulus lain. Nah, proses pembentukan perilakunya itu melalui pemanipulasian lingkungan. Maksudnya apa? Jadi secara berulang individu itu dipancing untuk berperilaku dipancing dengan sesuatu yang dapat menimbulkan perilaku gitu. Contohnya pada bayi, misalkan ketika kita menghembuskan udara ke mata bayi, kemudian itu sebagai stimulus yang tidak dikondisikan. Nah, secara bersamaan juga kita mengeluarkan suara sebagai stimulus yang dikondisikan. Nah, maka setiap kali bayi itu mendengar suara sama seperti sebelumnya, dia akan berespon dengan mengedipkan matanya gitu. Walaupun tidak ada hembusan udara yang diarahkan ke mata bayi itu. Yang kedua ada conditioning Thorndike atau yang sering kita kenal dengan pengkondisian instrumental. Jadi menurut beliau, belajar itu merupakan keadaan yang menyebabkan terbentuknya asosiasi antara peristiwa stimulus dengan respon. Contohnya misalkan terdapat seorang anak yang kuliah itu mencari jalan yang lebih cepat dari kampusnya dari kosannya hingga ke kampusnya. Nah, ketika dia sudah menemukan, dia akan terus melewati jalan tersebut karena adanya peristiwa atau asosiasi dari peristiwa stimulus itu menjadi responnya dia gitu. Terus yang ketiga ada conditioning Skinner atau yang sering kita kenal dengan operan. Jadi teori ini menggunakan penguatan sebagai stimulusnya. Contohnya ketika waktu kecil ada seorang anak dibiasakan berpuasa. Nah, ketika dia bisa melakukan puasa selama 1 bulan, dia akan mendapatkan imbalan berupa uang.
Nah, sekarang walaupun dia sudah besar, dia tetap melakukan puasa itu. Jadi terbentuk perilakunya karena imbalan itu awalnya, tapi lama-kelamaan akan berjalan gitu. Perilakunya akan terus-menerus. Nah, yang kedua ini ada pembentukan perilaku dengan pengertian. Jadi, pembentukan perilaku ini didasarkan atas teori belajar kognitif, yaitu belajar disertai dengan pengertian. Contohnya, bila naik motor kita harus menggunakan helm karena helm ini berfungsi untuk keamanan kita gitu ketika di jalan. Terus yang ketiga ada pembentukan perilaku dengan menggunakan model atau social learning theory. Jadi pembentukan perilakunya ini didasarkan atas teori belajar sosial. Kalau yang kedua yang tadi itu kan teori belajar pengertian. Jadi kalau yang ketiga ini dengan teori belajar sosial. Yang tadi kognitif, ini sosialnya. Contohnya, awalnya seseorang anak itu malas untuk mengerjakan tugas, tapi karena mayoritas temannya itu rajin semua di kelasnya, dia membentuk perilakunya, dia mengubah perilakunya menjadi rajin dan disiplin karena melihat teman-temannya. Dan juga dia juga berpikir kalau misalkan dia tetap malas mengerjakan tugas, dia akan mendapatkan nilai jelek dan tidak naik kelas. Nah, selanjutnya ini ada proses pembentukan perilaku menurut Abraham Maslow. Proses pembentukan perilaku ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943 yang dikenal dengan Maslow Need Hierarchy Theory. Perilaku manusia pada dasarnya itu dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan, dari mulai kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis hingga kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Jadi terdapat 5 kebutuhan dasar pada manusia menurut teorinya Abraham Maslow ini. Nah, yang pertama ada kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau sosial. Terus yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan, yang kelima ada kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, individu itu akan memuaskan kebutuhan yang paling dasarnya dulu, yaitu kebutuhan fisiologis seperti kebutuhan makan, kemudian kebutuhan oksigen, kebutuhan pakaian. Nanti kita akan membahas lebih jelasnya di sini. Jadi setelah individu itu memuaskan kebutuhan paling dasar, itu selanjutnya individu akan memuaskan kebutuhan yang paling tinggi atau kebutuhan selanjutnya setelah kebutuhan dasar. Di sini ada 2 kekuatan. Jadi pemuas berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh 2 kekuatan. Ada yang pertama yaitu motivasi kekurangan, yang kedua ada motivasi perkembangan. Motivasi kekurangan ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Contohnya misalkan seseorang yang kurang makan. Nah, karena adanya motivasi kekurangan ini, dia akan terdorong untuk melakukan makan gitu. Terus yang kedua motivasi perkembangan. Nah, motivasi perkembangan ini didasarkan atas kapasitas setiap orang untuk tumbuh dan juga berkembang. Contohnya seseorang yang menginginkan kesuksesan, menginginkan lebih sukses gitu dari orang lain, maka dia akan mendorong atau termotivasi untuk menggali potensinya gitu, menggali potensinya sehingga bisa tercapai kesuksesan itu. Nah, di sini kita akan membahas 5 kebutuhan yang menurut teori Maslow tadi. Jadi yang pertama ini ada kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar yang harus terpenuhi sebelum kebutuhan-kebutuhan lain dipenuhi. Jadi ada kebutuhan oksigen, kemudian ada kebutuhan makan dan minum, ada kebutuhan pakaian, ada kebutuhan tempat tinggal, ada kebutuhan istirahat, dan ada kebutuhan seksual. Nah, kebutuhan akan oksigen ini adalah kebutuhan yang krusial, artinya yang penting bagi seseorang yang hidup. Seseorang hidup itu pasti tidak ada yang tidak butuh oksigen. Nah, oksigen ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan hidup gitu, untuk kelangsungan metabolisme sel tubuh, kemudian untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Jadi apabila individu itu kekurangan oksigen selama 4 menit saja, dia akan mengalami kerusakan otak,
hingga bisa mengalami kematian. Jadi kebutuhan oksigen ini adalah kebutuhan yang harus terpenuhi. Terus yang kedua, ada kebutuhan akan makan dan minum. Nah, seseorang itu akan termotivasi untuk makan dan minum ketika dia lapar. Tapi untuk beberapa orang, walaupun seseorang dirinya itu tidak lapar, tapi ketika mengalami sesuatu hal, misalkan dia sedih, dia pasti akan melakukan makan gitu untuk menghilangkan kesedihannya itu. Nah, cara pemenuhan kebutuhan makan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, yang pertama ini ada pemenuhan kebutuhan dengan pemuas seharusnya. Contohnya jika seseorang merasa haus, berarti dia minum, itu adalah pemuas seharusnya. Misalkan dia lapar, berarti dia makan gitu. Terus yang kedua, pemenuhan kebutuhan dipuaskan dengan pemuas lain. Contohnya seseorang yang lapar tapi dia hanya minum saja gitu. Itu adalah cara pemuasan orang yang berbeda-beda gitu. Terus yang ketiga, kebutuhan makan dapat digunakan untuk memuaskan kebutuhan jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Jadi contohnya yang tadi udah dibilang, seseorang yang ketika merasa sedih atau kekurangan kebutuhan akan dicintai, kekurangan kebutuhan akan kasih sayang, itu dia akan memuaskan tubuhnya untuk merasa senang dengan makan, itu biasanya. Nah, selanjutnya ada kebutuhan pakaian. Pakaian ini juga sangat penting, jadi berfungsi untuk melindungi kita dari panas dan juga hujan, serta memberikan kenyamanan sesuai dengan jenis-jenis kebutuhan seseorang. Kalau misalkan kita ingin kerja, jadi memakai pakaian yang sesuai dengan pekerjaan kita. Terus ingin tidur, kita memakai baju yang tidur, jadi menyesuaikan gitu. Terus ini kebutuhan pakaian merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi manusia untuk memudahkannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kalau misalkan bayangkan seseorang yang tidak terpenuhinya kebutuhan pakaian ini, maka dia akan tidak terpercaya diri gitu. Nah, yang ketiga ada kebutuhan tempat tinggal. Yang keempat ada kebutuhan tempat tinggal. Jadi kebutuhan tempat tinggal ini merupakan kebutuhan setiap individu untuk mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Jadi seorang itu tidak merasa terganggu dari orang lain, mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Terus ada kebutuhan istirahat. Nah, setiap orang itu membutuhkan keadaan rileks gitu, keadaan tenang tanpa adanya tekanan emosional. Nah, kebutuhan rileks ini harus terpenuhi, karena kalau misalkan tidak terpenuhi bisa terganggunya kehidupannya dia gitu, tidak merasa tenang dalam menjalani segala aktivitasnya. Terus yang terakhir ini ada kebutuhan seksual. Jadi kebutuhan ini tidak melulu mengenai, jadi misalkan pada teori perkembangannya dari Sigmund Freud. Nah, pada tahap oral itu anak akan memuaskan kebutuhannya dengan menghisap tangan, memasukkan tangan gitu untuk kesenangannya dia. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka pada saat besar nanti dia akan melakukan hal itu karena waktu kecil tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, tadi kan yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Jadi yang kedua ini kebutuhan akan rasa aman. Jadi kebutuhan fisiologis tadi itu ada kebutuhan akan oksigen, kebutuhan makanan dan minuman, ada kebutuhan akan pakaian, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan istirahat, dan kebutuhan seksual. Nah, yang kedua ini ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan untuk melindungi diri dari segala ancaman-ancaman bahaya atau kerugian. Nah, kebutuhan akan rasa aman diantaranya rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam. Contohnya kayak kriminalitas, kemudian juga bencana alam. Tapi kebutuhan akan rasa aman ini tidak selalu bisa terpenuhi pada manusia, sebab manusia itu tidak akan pernah sepenuhnya terlindungi, seperti terlindungi dari bencana alam gitu. Nah, contohnya ada kebutuhan rasa aman bagi karyawan, yaitu kebutuhan rasa aman secara finansial.
yang meliputi lingkungan kerja yang bersih, aman, kemudian terdapat jaminan pasca pensiun. Nah, ini adalah kebutuhan akan rasa aman bagi karyawan, karena dia merasa aman bahwa dirinya itu akan mendapatkan kecukupan finansial nantinya. Nah, yang kedua ini ada contoh kebutuhan akan rasa aman pada anak-anak. Nah, pada anak itu dia cenderung bereaksi kalau misalkan tidak merasa aman, contohnya seperti menangis gitu. Yang ketiga, ini ada kebutuhan akan memiliki dan rasa kasih sayang. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk dapat menjadi bagian dari kelompok sosialnya. Jadi merasa menginginkan diterima di kelompok sosialnya itu. Nah, bentuk dari pemenuhan kebutuhan akan rasa memiliki dan rasa kasih sayang ini yaitu seperti persahabatan, kemudian keinginan untuk memiliki pasangan, terus kebutuhan untuk dekat pada keluarga, serta kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberikan dan menerima cinta. Nah, menurut Maslow, yang dibutuhkan oleh setiap orang adalah cinta yang matang, yaitu cinta yang dibangun oleh dua orang atau lebih yang di dalamnya saling memiliki dan saling percaya. Nah, yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan. Di sini dalam teori Maslow, kebutuhan akan penghargaan itu meliputi status sosial, terus juga prestasi, penghormatan dari orang lain, nama baik, ketenaran, dan juga perhatian. Nah, berdasarkan teori Maslow, penghargaan ini ada dua level. Kebutuhan akan penghargaan ini ada dua level. Yang pertama ada level rendah dan juga ada level tinggi. Kalau misalkan level rendah itu kebutuhan untuk memperoleh penghormatan, kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan popularitas, kemudian akan pujian dan juga reputasi. Kalau misalkan level yang paling tinggi itu adalah kebutuhan akan harga diri, yaitu yang termasuk perasaan, keyakinan, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Contoh kebutuhan akan penghargaan. Nah, di suatu perusahaan, posisi tertentu itu bisa membuat karyawan merasa dirinya dihargai, disegani, dan juga dihormati, sehingga karyawan itu merasa dirinya dihargai, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar ini. Nah, banyak dari para manajer mengikuti teori kebutuhan Maslow untuk mempromosikan bawahannya ke posisi yang lebih tinggi. Dengan begitu, akan menjadikan bawahannya tersebut merasa dihargai. Nah, yang kelima, ini adalah kebutuhan yang paling tinggi di teori Abraham Maslow, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, kebutuhan akan aktualisasi diri itu apa sih? Jadi, kebutuhan akan aktualisasi diri ini merupakan hasrat individu untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Terus juga untuk menjadi orang yang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, jenis kebutuhan akan aktualisasi diri ini adalah ingin dipuji, disanjung oleh orang, kemudian ingin terlihat lebih sukses dari orang lain, ingin terlihat menonjol, kemudian juga berhasil dalam cita-cita. Nah, ini ada contoh kebutuhan akan aktualisasi melalui karir. Jadi semua mengarahkan daya dan potensi yang dimiliki untuk mencapai prestasi kerja merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri wanita bekerja yang pada akhirnya akan mengarahkan kepada kepuasan diri. Nah, apabila kebutuhan aktualisasi diri ini tidak terpenuhi, itu seseorang akan mudah frustasi. Tuh. Nah, terkait dengan aktualisasi diri ini, Abraham Maslow itu mengemukakan bahwa seseorang musikus itu harus membuat musik, seseorang pelukis harus melukis. Kenapa seperti itu? Karena untuk memuaskan kebutuhan aktualisasi dirinya, karena untuk kesenangan dirinya gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan yang mendorong individu untuk menunjukkan potensi yang dimilikinya setelah kebutuhan-kebutuhan yang lain terpenuhi. Jadi seseorang itu
bisa mencapai kebutuhan aktualisasi diri apabila kebutuhan yang di bawahnya itu bisa terpenuhi, apalagi kebutuhan dasarnya terlebih dahulu. Nah, kebutuhan aktualisasi diri ini menuntut seseorang untuk mengembangkan dirinya menjadi sesuai apa yang dia inginkan gitu. Sehingga bisa mencapai kesenangan dan ketenangan pada dirinya. Nah, subbahasan yang terakhir saya bahas yaitu mengenai kebutuhan akan aktualisasi. Selanjutnya kedua mengenai faktor-faktor pembentukan perilaku itu akan dibahas oleh teman saya, tapi sebelumnya saya akan mereview kembali yang tadi. Jadi definisi perilaku adalah suatu reaksi yang terhadap lingkungannya. Nah, proses pembentukan perilaku itu timbul karena adanya stimulus kemudian adanya respon dari organisme hingga memunculkan perilaku yang dapat diamati secara langsung maupun tidak diamati secara langsung. Kemudian proses pembentukan perilaku yang tadi ada 3 proses pembentukan perilaku. Yang pertama, pembentukan perilaku dengan kebiasaan atau pengkondisian, pembentukan perilaku dengan pengertian atau dengan teori belajar kognitif. Yang ketiga ada pembentukan perilaku dengan model, contoh, atau teori belajar sosial. Nah, selanjutnya itu bahasan mengenai proses pembentukan perilaku menurut Maslow. Jadi ada 5 kebutuhan dasar menurut Maslow. Apa aja? Yang pertama ada kebutuhan akan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau sosial. Yang keempat ada kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya adalah sebab tentang faktor-faktor pembentukan perilaku. Dalam pembentukan perilaku ini dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Kita akan masuk ke faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri yang paling menentukan perilaku manusia, meliputi emosi, persepsi, motivasi, minat dan bakat, genetik, dan sikap. Kita akan masuk ke emosi. Emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, berlangsung tidak lama, mencakup perubahan-perubahan yang disadari, mendalam sifatnya dalam perubahan perilaku. Menurut Toto Atmojo, dalam emosi itu memiliki 3 keuntungan dalam pengendalian emosi perilaku. Yang pertama itu adalah sebagai pembangkit energi. Contohnya aja, seorang anak menjadi juara kelas, mendapatkan hadiah dari orang tuanya atas keberhasilannya. Maka hal itu akan membangkitkan semangat sang anak untuk berprestasi lebih baik. Yang kedua adalah sebagai pembawa informasi. Seorang yang mendapatkan informasi atau kabar baik atau kabar buruk akan mempengaruhi secara interpersonal dan intrapersonal. Nah, hal itu contohnya aja kayak saat seorang datang mendatangi kita dengan mimik muka yang khawatir atau panik, berarti kita sudah tahu dia akan menyampaikan pesan yang bisa saja buruk atau negatif. Lalu yang ketiga adalah sebagai sumber informasi tentang keberhasilan. Dengan adanya luapan emosi seperti menangis, tertawa, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai sumber informasi. Ketika kita melihat orang itu sedang senang, berarti kita tahu kalau dia itu sedang bahagia. Kalau melihat dia sedang galau merana gitu, berarti kita bisa tahu kalau dia sedang ada masalah. Lalu yang kedua adalah kecerdasan. Kecerdasan merupakan faktor pembentuk perilaku, karena jika seorang memiliki kecerdasan, maka orang tersebut tahu cara berperilaku dengan baik. Contohnya aja, kalau orang cerdas dan berpendidikan tinggi itu cenderung memiliki perilaku positif. Kenapa? Karena dia sebelum melakukan sesuatu itu akan berpikir dulu secara matang-matang hal itu baik atau tidak, beresiko atau tidak. Nah, dalam kecerdasan ini dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama itu adalah faktor bawaan atau faktor genetik yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Lalu yang kedua adalah faktor lingkungan. Itu lingkungan dapat memberikan perubahan yang berarti pada kapasitas intelijensi seseorang. Kita masuk yang ketiga, yaitu persepsi. Ya, persepsi. Persepsi adalah suatu proses yang ditempuh individu untuk pengorganisasian dan menafsirkan kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungannya.
Nah, kenapa sih persepsi bisa membentuk perilaku? Karena perubahan perilaku dalam diri seseorang dapat diketahui melalui persepsi, karena persepsi itu menentukan apa yang akan dilakukan oleh si orang tersebut untuk memenuhi kepentingannya, baik ini kepentingan diri sendiri, masyarakat, keluarga, dan lain-lainnya. Oke, persepsi. Kita masuk ke genetik. Genetik itu merupakan bawaan pengaruh keturunan dari sifat yang dimiliki salah satu orang tuanya. Contohnya aja kayak misalnya orang tuanya itu, salah satu orang tuanya, ayah atau ibu memiliki sifat yang aktif atau cerewet, kemungkinan nanti akan diturunkan sifatnya kepada anaknya. Lalu itu adalah sikap. Yang kelima adalah sikap. Menurut Sulistomo 2011, penilaian seseorang ketika melihat atau mengetahui suatu perilaku yang dilakukan. Sikap menggambarkan bahwa seorang suka atau tidak suka dengan suatu hal atau objek. Bisa dinilai dengan secara positif atau negatif. Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap objek penilaian suatu perilaku yang membuat seorang mendekati atau menjauhi objek. Contohnya aja pada saat ini, yaitu pada kasus COVID. Sekarang ini ada kebijakan yaitu PSBB, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Maka sikap masyarakat itu adalah untuk mengikuti peraturan tersebut, untuk diam di rumah dan menjaga jarak agar tidak tertular oleh COVID-19 ini. Selanjutnya, yang keenam adalah motivasi. Nah, kenapa sih motivasi masuk ke dalam faktor internal? Menurut Haryanda 2002, karena motivasi itu merupakan pemicu atau pendorong yang ada di dalam setiap individu. Usaha yang diberikan dalam memotivasi seseorang dilakukan dengan cara memunculkan faktor-faktor yang dapat memicu individu dalam perilaku. Nah, kalau menurut Maulidia itu, dalam motivasi ada 4 unsur. Yang pertama adalah dorongan menjadi lebih baik. Kedua adalah komitmen, memiliki fokus tujuan untuk berubah. Lalu ada inisiatif atau memanfaatkan kesempatan yang baik. Lalu optimisme, yaitu kegigihan yang dimiliki untuk berubah. Nah, yang terakhir adalah minat dan bakat. Kalau minat adalah, menurut Noto Atmojo 2010, minat erat kaitannya dengan tindakan yang merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan, sehingga kemauan dipengaruhi oleh kecerdasan dan energi yang diperlukan untuk mencapai tujuan, sehingga dalam berperilaku orang pun bisa bertindak sesuai dengan minatnya. Lalu yang di sini kita bisa lihat ada bakat. Bakat itu adalah kemampuan tinggi yang berhasil dicapai seseorang dalam keterampilan tertentu. Bakat memiliki karakteristik yang menunjukkan kapasitas seseorang untuk menguasai sesuatu pengetahuan secara khusus. Nah, kita selanjutnya akan membahas tentang faktor eksternal. Oke, faktor eksternal di sini menurut Hussein 2018 adalah faktor yang berasal dari luar individu berupa stimulus untuk mengubah dan membentuk perilaku. Stimulus tersebut dapat bersifat secara langsung atau tidak langsung. Nah, meliputi proses belajar, masyarakat, kelompok, lingkungan, dan kebudayaan. Kita masuk ke yang pertama, yaitu proses belajar. Menurut Hussein 2018, perubahan perilaku bisa terjadi karena pengaruh dari lingkungan melalui proses belajar sebagai akibat dari hubungan dengan lingkungannya. Apa yang dipelajari dan diajarkan pada seseorang akan menentukan bagaimana reaksi individu terhadap stimulus yang dihadapinya. Contoh, perilaku meniru. Seorang anak melihat ayahnya merokok. Otomatis saat dia dewasa, dia akan meniru ayahnya yang merokok. Karena sudah ditanamkan dari saat dia kecil, kayak melihat kayak sudah termindset dalam kepalanya, oh ayahku juga ngerokok, kenapa aku enggak? Lalu kita ke yang 2, yaitu masyarakat. Menurut Hasan 2004, masyarakat merupakan salah satu faktor pembentuk dan perkembangan perilaku baik fisik maupun sosiopsikologi. Karena dengan lingkungan masyarakat itu, individu mulai mengecap alam sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh masyarakat, karena lingkungan senantiasa tersedia di sekitarnya. Kalau dalam lingkungan kita bisa lihat contohnya aja kayak
di daerah Yogyakarta kan, itu kayak masyarakatnya itu sopan santun, lembut. Misal kita datang ke daerah Yogyakarta untuk bertinggal, kita tinggal di sana lama, otomatis kita terpengaruh dengan perilaku masyarakat di sana yang sopan. Jadi kita dari awalnya suara kita keras, ngomong kita kasar, jadi lembut dan halus dan sopan. Lanjut, ya kita masuk yang ketiga, yaitu kelompok. Kekuatan kelompok mempengaruhi individu karena adanya norma aturan yang membuat individu itu mengendalikan dirinya sendiri. Kenapa? Contohnya aja kayak di lingkungan kerja atau organisasi. Mereka dituntut untuk profesional, di mana mereka tidak boleh terlambat dalam masuk kerja, itu otomatis membentuk perilaku yang menjadi lebih baik. Kalau itu dijalankan secara lama, akan berangsur-berangsur kayak termessage juga di otak, oh kita harus tepat waktu. Time is money, istilahnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu yang keempat, yaitu lingkungan. Menurut Noto Atmojo, lingkungan yang di sekitar individu sangat berpengaruh terhadap individu karena lingkungan merupakan lahan untuk perkembangan perilaku. Perilaku ini dibentuk melalui suatu proses dengan interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, contohnya aja kalau dalam lingkungan ini kayak lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh. Istilahnya kalau bahasa istilah gitu kayak kita berteman dengan orang yang jualan minyak wangi, maka kita wanginya akan sama seperti dia. Sedangkan kalau kita bermain dengan orang yang tinggal kerja di bengkel, kita pun akan baunya seperti dia bau di bengkel atau bau oli, bau mesin. Seperti itu. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, otomatis pembentukan perilaku kita menjadi lebih baik dan positif. Sedangkan kalau kita bermain dengan orang yang istilahnya negatif, berbuat nakal yang ya sosialnya nakal, otomatis kita pun akan mengikuti perilaku lainnya. Terus lanjut aja yang terakhir, yaitu kebudayaan. Kebudayaan menurut Noto Atmojo adalah selalu berubah baik secara lama ataupun cepat sesuai dengan peradaban manusia. Sedangkan menurut Surjano, kebudayaan adalah suatu yang kompleks, mencakup norma, moral, kepercayaan, adat istiadat di mana sumber-sumber ini menghasilkan suatu pola hidup. Oke. Contohnya aja kalau dalam agama ada namanya kebersihan adalah sebagian dari iman. Berarti di situ menurut kita untuk menjaga kebersihan atau PHBS diri dengan baik. Lalu di daerah pedalaman di mana di suatu suku dia tidak mau menggunakan kendaraan untuk berpergian, makanya dia lebih milih jalan kaki. Itu termasuk pola hidup yang baik dan dibentuk dari adat istiadat. Dan ada pun yang negatifnya, yaitu kayak masih adanya orang melahirkan di dukun beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Dwi Kusumawati dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pembentukan perilaku. Nah, jadi pertama kita bahas tentang definisi dari prosedur dulu. Jadi kalau menurut KBBI, prosedur itu merupakan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Sedangkan menurut Dewi tahun 2011, prosedur itu merupakan rangkaian tindakan, langkah, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk bisa mencapai tujuan akhir. Dan selanjutnya menurut Azhar tahun 2000, prosedur itu merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Nah, jadi kesimpulannya prosedur itu adalah sebuah tahapan yang dilakukan secara berulang yang terdiri dari rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan akhir. Nah, selanjutnya kita bahas tentang definisi pembentukan perilaku. Jadi kalau menurut Umaymah tahun 2017, pembentukan atau shaping ini itu adalah perubahan tingkah laku yang dilakukan secara bertahap untuk mencapai respon yang diinginkan, dan kemudian diberikan penguatan-penguatan agar pembentukan perilaku itu bisa terjadi. Jadi jika disimpulkan, definisi dari prosedur pembentukan perilaku itu adalah tahapan-tahapan yang dilakukan secara berulang yang terdiri dari rangkaian kegiatan untuk bisa menghasilkan
suatu perilaku yang kita inginkan. Nah, selanjutnya kita bahas tentang prosedur pembentukan perilaku. Jadi bagaimana sih perilaku itu bisa terbentuk gitu. Jadi kalau menurut Skinner, perilaku manusia itu merupakan hasil dari stimulus dan respons. Nah, respons ini itu dibagi menjadi dua, yaitu ada responden respons dan operan respons. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama itu responden respons atau refleksif respons. Jadi respon ini itu terjadi akibat perangsang tertentu. Nah, perangsang ini disebut dengan eliciting stimuli. Nah, biasanya perangsang ini itu menimbulkan respon yang relatif tetap. Misalnya ketika ada cahaya yang terlalu terang, biasanya mata kita akan terpejam. Lalu misalnya ketika kita mendengar berita duka, maka kita akan menangis. Kalau mendengar berita bahagia akan tersenyum atau tertawa, seperti itu. Lalu yang kedua, operan respon atau instrumental respons. Jadi respons ini itu diikuti dengan perangsang-perangsang lainnya. Nah, perangsang ini disebut dengan reinforcing stimuli atau reinforcer. Atau kalau di bahasa Indonesia kan itu penguatan, seperti itu. Contohnya, misalnya seorang anak yang sudah belajar dengan giat, ia akan mendapatkan peringkat pertama. Nah, dari situ ia mendapatkan pujian dari orang tua maupun gurunya. Nah, hal itu membuat ia bersemangat untuk belajar di semester kedepannya supaya ia bisa mendapatkan pujian atau penghargaan itu lagi, seperti itu. Nah, jadi kalau menurut Skinner tadi kan perilaku manusia itu merupakan operan respon. Nah, gimana sih caranya kita bisa membuat atau membentuk operan respon ini? Nah, untuk membentuk operan respon ini itu diperlukan penciptaan sebuah kondisi supaya kondisi itu atau perilaku itu bisa terbentuk. Itu disebut dengan operan conditioning. Nah, operan conditioning ini mempunyai 4 tahapan prosedur. Nah, prosedur yang pertama yaitu mengidentifikasi hal-hal apa sih yang bisa jadi penguat. Misalnya di sini contohnya kita misalnya mau mengajarkan anak-anak untuk mencuci tangan. Nah, hal-hal yang bisa menjadi penguat itu misalnya ibunya akan memberikan makanan kesukaannya dia jika dia mau mencuci tangan, seperti itu. Lalu prosedur yang kedua adalah mengidentifikasi tahapan-tahapan perilaku untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Misalnya kita ingin mengajarkan cuci tangan 6 langkah, maka dari itu kita harus mempersiapkan step-stepnya terlebih dahulu tuh yang ada 6. Jadi ketika kita mengajarkan juga jelas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu, seperti itu. Lalu yang ketiga, menganalisis secara urut tahapan perilaku itu untuk tujuan perilaku sementara. Misalnya kita mau mengajarkan cuci tangan 6 langkah, berarti kita harus mengajarkan urut dari yang pertama dulu. Ketika misalnya yang pertama adalah menggosok kedua tangan, ketika anaknya sudah bisa, kita next ke tahapan kedua. Tahapan keduanya itu misalnya dengan menggosok punggung tangan, seperti itu. Dan itu dilakukan seterusnya, jadi dilakukan secara bertahap sesuai langkah-langkah yang sudah diurutkan. Lalu yang keempat, melakukan pembentukan perilaku dan memberikan hadiah. Nah, misalnya si anak ini sudah bisa melakukan cuci tangan 6 langkah ini sampai akhir, maka ibunya bisa memberikan makanan kesukaannya dia supaya si anak ini bisa memiliki kebiasaan mencuci tangan di kemudian hari. Nah, lalu kita bahas tentang cara pembentukan perilaku. Jadi kalau menurut Walgito, cara pembentukan perilaku itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dengan conditioning atau kebiasaan, lalu yang kedua dengan pengertian atau insight, dan yang ketiga dengan menggunakan model. Kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama ini pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan. Jadi cara ini itu didasari oleh teori Pavlov dan teori Skinner. Jadi pertama kita bahas dulu teori dari Pavlov. Nah, jadi kalau menurut Pavlov, gerakan refleks itu bisa dipelajari. Nah, dia membagi refleks itu menjadi 2, yaitu ada refleks wajar dan refleks bersyarat. Jadi kalau refleks wajar itu refleks yang terjadi
dengan sendirinya atau otomatis gitu. Contohnya itu kayak yang tadi ketika melihat cahaya kita terpejam seperti itu, cahaya yang terlalu terang. Lalu yang kedua itu refleks bersyarat. Jadi refleks bersyarat ini refleks yang memang harus dipelajari terlebih dahulu. Nah, jadi Pavlov ini itu melakukan eksperimen kepada seekor anjing. Jadi anjing ini itu dihidangkan sebuah makanan dan respon dari anjing tersebut itu mengeluarkan air liur. Lalu percobaan yang kedua dibunyikan bunyi lonceng dan respon dari anjing tersebut itu tidak merespon apa-apa dan tidak mengeluarkan air liur juga. Dan di percobaan ketiga ini Pavlov melakukan eksperimen berkali-kali, yaitu dengan percobaan ia memberikan hidangan makanan setelah dibunyikan lonceng. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah anjing tersebut mengeluarkan air liur. Jadi hal ini itu bisa disimpulkan bahwa proses berulang-ulang tadi itu yang dilakukan eksperimen berkali-kali itu merupakan proses sebuah pembentukan perilaku melalui kebiasaan seperti itu. Nah, jika disangkut pautkan dengan proses belajar atau pembentukan perilaku, maka dalam belajar atau dalam membentuk perilaku tertentu itu perlu latihan-latihan atau perlu dilakukan kebiasaan-kebiasaan terlebih dahulu. Nah, yang kedua ini teori dari Skinner. Seperti yang kita tahu, teori Skinner ini tadi ada yang namanya operan respon. Operan respon ini itu memerlukan penguatan atau reinforcer tertentu. Nah, menurut teori Skinner ada 3 konsep di sini. Yang pertama itu penguatan positif atau positive reinforcement. Jadi contohnya kalau penguatan positif ini misalnya seorang karyawan yang bekerja dengan baik akan mendapatkan insentif di bulan tersebut. Maka di bulan kemudian, bulan depannya, ia akan berusaha untuk bekerja lebih giat lagi supaya ia bisa mendapat insentif yang sama, seperti itu. Lalu yang kedua adalah penguatan negatif. Jadi kalau penguatan negatif ini contohnya misal seorang mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas akan ditegur oleh gurunya, oleh dosennya. Maka dari itu ia di tugas selanjutnya ia mencoba untuk lebih rajin lagi mengerjakan tugas supaya ia tidak mendapat teguran itu kembali. Lalu yang ketiga itu hukuman atau punishment. Jadi kalau punishment ini itu lebih kepada konsekuensi ketika seseorang tidak melakukan perilaku tertentu. Misalnya itu di sini contohnya siswa yang tidak mengerjakan PR itu tidak boleh bermain saat jam istirahat. Maka dari itu di hari selanjutnya ia akan mengerjakan PR supaya ia bisa bermain bersama teman-temannya di jam istirahat. Nah, yang cara kedua adalah pembentukan perilaku dengan pengertian atau insight. Jadi cara yang kedua ini itu berdasarkan teori belajar kognitif. Jadi kalau teori belajar kognitif ini itu lebih berfokus kepada proses belajar itu sendiri daripada hasilnya. Dan fokus dari teori kognitif ini juga berfokus pada bagaimana seseorang memiliki potensi untuk berperilaku daripada perilaku yang diinginkan itu sendiri. Jadi untuk lebih gampang kita beri contoh di sini, misalnya datang kuliah itu tidak boleh terlambat karena kalau kita datang terlambat akan mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Nah, dari contoh ini kita bisa lihat bahwa di sini kita berfokus pada proses belajar yang sedang dilalui oleh mahasiswa yang sudah datang, seperti itu. Lalu contoh lainnya itu adalah ketika kita naik motor kita harus menggunakan helm karena itu untuk keamanan diri kita sendiri. Jadi di situ kita berfokus pada proses ketika mengendarai motor itu, bagaimana sih perilaku kita ketika mengendarai motor, bagaimana caranya kita mengerti bahwa pencegahan supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan tuh mengurangi risikonya bagaimana, yaitu dengan cara menggunakan helm, seperti itu. Nah,
yang ketiga, cara ketiga adalah pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Model di sini itu maksudnya adalah orang sebagai referensi gitu. Misalnya contohnya di sini seorang kepala keluarga atau ayah di sini akan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Misalnya ayahnya di sini setiap sebelum makan rajin untuk mencuci tangan, maka dari itu anaknya di rumah juga sering melihat ayahnya melakukan hal tersebut, sehingga akan timbul rasa ingin melakukan hal yang sama juga. Misalnya anaknya juga jadi rajin mencuci tangan sebelum makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Arifadila, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan subbab keempat, yaitu adopsi perilaku. Nah, di subbab keempat ini terdiri dari 5 anak subbab. Yang A yaitu definisi adopsi perilaku, B tingkatan perubahan perilaku, C indikator perubahan perilaku, D pengukuran perilaku, dan yang E teori perubahan perilaku. Oke, kita lanjut saja pembahasan yang pertama, yaitu definisi adopsi perilaku. Kata adopsi perilaku terdiri dari 2 kata, yaitu kata adopsi dan kata perilaku, di mana definisi adopsi menurut para ahli diantaranya, yaitu menurut Rogers tahun 2003 merupakan keputusan untuk mengadopsi atau menggunakan suatu ide, gagasan, metode, dan segala sesuatu yang dianggap baru dan bermanfaat bagi seseorang, di mana suatu inovasi dikatakan sebagai suatu hal yang baru, itu bergantung pada penilaian subjektif masing-masing individu. Nah, Rogers sendiri juga mengemukakan teori yang berkaitan dengan proses adopsi perilaku yang disebut sebagai teori difusi inovasi. Nantinya teori ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Lalu menurut Mardikanto tahun 2010, adopsi merupakan aktivitas penggunaan suatu ide, gagasan, metode, dan segala sesuatu yang diperoleh melalui pesan yang disampaikan melalui proses komunikasi. Selanjutnya ada definisi perilaku. Menurut Noto Atmojo, perilaku merupakan aktivitas manusia baik yang dapat dilihat maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Sedangkan menurut Octaviana tahun 2015, perilaku merupakan manifestasi hayati individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya, baik berupa perilaku yang nampak ataupun yang tidak nampak. Nah, dari berbagai pendapat ahli di atas, maka dapat disimpulkan definisi adopsi perilaku merupakan proses perubahan perilaku baik individu maupun kelompok melalui penggunaan suatu inovasi yang terjadi setelah mereka menerima suatu inovasi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Rogers mengemukakan suatu teori yang berkaitan dengan proses adopsi perilaku yang disebut sebagai teori difusi inovasi. Nah, dalam teori difusi inovasi ini terdiri dari 4 macam elemen. Yang pertama yaitu inovasi. Inovasi merupakan ide, gagasan, metode, alat, dan segala sesuatu yang dianggap baru oleh seseorang. Yang kedua yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke calon adopter, di mana saluran komunikasi yang digunakan sangatlah berperan dalam proses pertukaran informasi. Oleh karena itu diperlukan ketepatan dalam menggunakan saluran informasi apa yang akan digunakan. Nah, Rogers sendiri membagi 2 jenis saluran komunikasi. Yang pertama yaitu media massa dan yang kedua yaitu interpersonal. Media massa contohnya adalah ceramah umum, billboard, ataupun spanduk. Sedangkan interpersonal contohnya melalui wawancara dan pemberian konseling yang diberikan per individu. Selanjutnya ada waktu. Waktu berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk mengadopsi suatu inovasi. Apakah seseorang cepat atau lambat dalam memutuskan untuk mengadopsi suatu inovasi. Dan yang terakhir, elemen yang keempat yaitu sistem sosial. Proses adopsi suatu inovasi terjadi dalam sistem sosial, di mana struktur sistem sosial seperti nilai, norma, kebudayaan, pandangan dari tokoh penting akan berperan dalam proses pengadopsian suatu inovasi. Lanjut ke subbab B, yaitu tingkatan perubahan perilaku. Menurut Rogers tahun 2003, sebelum seseorang memutuskan untuk mengadopsi suatu perilaku, maka di dalam dirinya terjadi proses yang berurutan yang disebut sebagai AYTA, yaitu awareness, interest,
evaluation, trial, and adoption. Adapun kelima tahapan tersebut kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tahap awareness, merupakan tahap pertama dalam proses perubahan perilaku yang mengandung arti apabila ingin mengadakan perubahan maka diperlukan kesadaran untuk berubah. Menyadari di sini merupakan proses mengidentifikasi bagian apa yang ingin dirubah dan mengapa hal tersebut harus dilakukan. Nah, contohnya adalah seseorang yang mulai menyadari akan pentingnya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Lanjut tahap yang kedua yaitu interest, merupakan tahap di mana individu menaruh minat terhadap inovasi yang ada. Pada tahap ini, minat ini akan memberikan dukungan bagi seseorang untuk melakukan perubahan. Contohnya adalah seseorang yang sudah mengetahui akan pentingnya mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan, maka ia akan menaruh minatnya sehingga ia akan mencari informasi yang lebih mendalam mengenai apa saja manfaat dari mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Dia bisa mencari manfaatnya itu di Google atau dengan cara bertanya dengan orang yang telah berpengalaman. Lanjut tahap yang ketiga yaitu evaluation, merupakan tahap di mana individu menilai inovasi yang ada. Pada tahap ini, individu akan menilai apakah ia akan mulai mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan atau tidak dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, misalnya dari tingkat ekonominya dia mampu atau tidak untuk membeli buah-buahan dan sayur-sayuran. Yang kedua, manfaat, apa saja manfaatnya, dan yang ketiga, hambatan apa saja yang kemungkinan akan ia hadapi dalam proses perubahan perilaku. Yang keempat yaitu trial, merupakan tahap di mana individu melakukan uji coba terhadap inovasi yang ada. Dan tahap yang terakhir, tahap kelima yaitu adoption, merupakan tahap di mana individu menerima inovasi yang ada. Pada tahap ini, individu sudah meyakini bahwa mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan suatu keharusan, suatu kebutuhan yang harus dikonsumsi setiap harinya. Nah, selain teori Rogers yang tadi sudah dijelaskan, kemudian Prochaska dan Carlot 1980 juga mengungkapkan ada 6 tahapan perubahan perilaku individu yang disebut dengan trans-theoretical model. Adapun keenam tahapan tersebut, yang pertama yaitu tahap pre-contemplation, merupakan tahap di mana individu belum menaruh minat untuk mengambil tindakan di masa akan datang. Ketidakpedulian di sini disebabkan karena kurangnya pengetahuan individu mengenai konsekuensi dari perilaku yang ada, sehingga ia tidak mengetahui masalah apa saja yang akan ia hadapi dan dia belum menaruh minat untuk mengambil tindakan di masa akan datang. Lalu tahap yang kedua yaitu contemplation, merupakan tahap di mana individu sudah mulai menyadari pro dan kontra dari perubahan perilaku. Pada tahap ini individu sudah menaruh minat untuk mengambil tindakan 6 bulan ke depan, tetapi belum berkomitmen untuk mengambil tindakan. Lanjut tahap ketiga yaitu preparation, merupakan tahap di mana individu sudah mulai mengambil tindakan perubahan sedikit demi sedikit, yaitu melakukan perubahan kecil pada pola perilakunya, misalnya dengan memperbaiki jam tidurnya, memperbaiki pola makannya, dan lain sebagainya. Tahap yang keempat, action, merupakan tahap di mana individu sudah mulai memodifikasi secara spesifik pada gaya hidupnya selama 6 bulan terakhir. Tahap yang kelima yaitu maintenance, merupakan tahap di mana individu memelihara perilaku sehat yang telah ia lakukan dan menghindari perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Dan tahap yang terakhir, tahap yang keenam, yaitu termination, merupakan tahap di mana individu sudah 100% terbebas dari godaan yang ada dan dia tidak akan kembali ke perilaku yang tidak sehat. Lanjut ke subbab yang C, yaitu indikator perubahan perilaku. Menurut Pohan, indikator merupakan situasi tertentu yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Sedangkan menurut Noto Atmojo, perubahan perilaku pada diri seseorang terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu perubahan pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari proses belajar menggunakan panca indera. Sebelum seseorang memutuskan untuk mengadopsi suatu perilaku, maka ia harus mengetahui arti dan manfaat dari perubahan perilaku tersebut. Adapun indikator pengetahuan kesehatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengetahuan tentang sakit dan penyakit, yaitu pengetahuan individu mengenai suatu penyakit, apa aja gejalanya, faktor penyebabnya apa saja, cara penularannya, cara pencegahannya, dan lain sebagainya. Lanjut, yang kedua yaitu pengetahuan tentang cara pemeliharaan kesehatan dan pola hidup sehat, yaitu pengetahuan individu tentang cara memelihara kesehatan, misalnya
dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, menghindari rokok, menghindari alkohol, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan tentang kesehatan lingkungan, yaitu pengetahuan individu mengenai cara mengelola sampah, manfaat menggunakan air bersih, dan lain sebagainya. Lanjut yang kedua yaitu perubahan sikap. Sikap merupakan respon yang masih tertutup yang diberikan individu terhadap stimulus. Nah, adapun indikator sikap kesehatan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, sikap terhadap sakit dan penyakit, yaitu penilaian individu terkait dengan sakit dan penyakit. Yang kedua, sikap terhadap pemeliharaan kesehatan dan pola hidup sehat adalah penilaian individu mengenai cara untuk memelihara kesehatan. Dan yang ketiga yaitu sikap terhadap kesehatan lingkungan adalah penilaian individu mengenai lingkungan yang akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Dan yang ketiga yaitu perubahan tindakan. Tindakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk mengatasi sesuatu. Adapun indikator praktek kesehatan juga terbagi menjadi 3. Yang pertama, tindakan sehubungan dengan sakit dan penyakit. Yang kedua, tindakan sehubungan dengan cara pemeliharaan kesehatan dan peningkatan kesehatan. Dan yang ketiga, tindakan yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Adapun pengukuran terhadap dimensi-dimensi yang ada itu satu sama lainnya itu berbeda. Untuk dimensi pengetahuan dan sikap dapat diukur dengan menggunakan wawancara dan diskusi mendalam, sedangkan untuk pengukuran tindakan bisa dilakukan dengan melakukan observasi atau pengamatan. Nah, selanjutnya menurut WHO bentuk perubahan perilaku terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perubahan alamiah. Perubahan alamiah merupakan perubahan perilaku pada seseorang yang disebabkan karena kejadian alamiah. Contohnya adalah seseorang yang akan berubah perilakunya seiring dengan usianya yang semakin bertambah, organ tubuhnya yang semakin matang, pengetahuannya yang semakin bertambah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perubahan terencana, merupakan perubahan perilaku pada diri seseorang yang disebabkan karena rencana yang telah ia buat. Misalnya adalah seseorang yang sakit, kemudian dia ingin sembuh dari penyakitnya, maka dia membuat rencana untuk memperbaiki pola hidupnya, memperbaiki perilakunya agar ia bisa kembali sehat lagi. Dan yang terakhir yaitu kesediaan untuk berubah. Inovasi yang ada pada suatu masyarakat, maka yang biasanya terjadi adalah sebagian masyarakat akan cepat untuk menerima inovasi tersebut dan sebagiannya lagi akan lambat untuk menerima inovasi tersebut. Nah, hal ini itu terjadi karena setiap orang itu memiliki kesediaan yang berbeda-beda untuk menerima suatu inovasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk subbab D dan E akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Selsadika Banyudewa. Saya dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran perilaku dan teori perubahan perilaku. Nah, materi yang akan saya jelaskan ini masih masuk ke dalam adopsi perilaku. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengukuran perilaku. Menurut Noto Atmojo tahun 2005, pengukuran perilaku ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Untuk secara langsung dapat dilakukan dengan cara pengamatan atau observasi, sedangkan secara tidak langsung dapat dilakukan dengan metode mengingat kembali atau menggunakan metode pengulangan kembali atau recall. Nah, di pengukuran perilaku ini saya akan menjelaskan 3 pengukuran, yaitu ada pengukuran pengetahuan, pengukuran sikap, dan pengukuran tindakan. Untuk pengukuran pengetahuan, menurut Ari Kunto tahun 2010, pengukuran pengetahuan dapat diukur dengan cara tes wawancara atau angket kuesioner. Nah, di mana tes tersebut ini berisikan tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi untuk yang disampaikan. Jadi di pengukuran pengetahuan ini dia dilakukan dengan cara tes wawancara atau mengisi angket dari kuesioner. Nah, di pengukuran pengetahuan di sini juga ada jenis pertanyaan yang biasanya digunakan atau dipakai. Yang pertama itu ada pertanyaan subjektif dan yang kedua itu ada objektif. Kalau subjektif itu jenis pertanyaannya itu biasanya itu soal esai. Jadi biasanya penilaian itu melibatkan si faktor subjektifnya. Tapi kalau objektif dia
jenis pertanyaannya itu soal pilihan ganda ataupun betul salah. Jadi dia lebih menjodohkan. Jadi menjodohkannya untuk dinilainya itu bisa secara tepat dan baik. Nah, kemudian kalau misalkan kita melakukan pengukuran tingkat pengetahuan, biasanya ada kategorinya. Nah, kategorinya di sini ada 3. Yang pertama ada baik, yang kedua ada cukup, dan yang ketiga itu ada kurang. Jadi jika pengetahuan itu baik bila responden dapat menjawab 76-100% dengan benar dari total jawaban pertanyaan. Sedangkan yang kedua itu pengetahuan itu akan cukup bila responden itu mendapatkan nilai 56% sampai 75%. Dan kalau pengetahuan kurang, biasanya itu responden bisa menjawab kurang dari 56%. Jadi di sini pengukuran tingkat pengetahuan yang ini biasanya berdasarkan penilaiannya. Jadi kalau misalkan kita memberikan pengetahuan tentang cara mencuci tangan, nah biasanya kita ngeliat nih si respondennya ini, dia ini pengetahuan itu udah baik atau belum, kemudian sudah masuk ke kategori cukup ataupun kurang. Kita masuk ke pengukuran sikap. Kalau di sini pengukuran sikapnya itu dibagi menjadi 2, secara langsung sama secara tidak langsung. Kalau secara langsungnya ini dapat berstruktur sama yang tidak berstruktur. Kalau berstruktur ini biasanya dilakukan dengan cara mengukur sikapnya itu sudah disusun, jadi apa-apa sudah disiapkan, jadi semuanya sudah dipersiapkan, segala rupa semuanya sudah disiapin. Tapi kalau yang tidak berstruktur, dia biasanya secara spontan, jadi misalkan kayak langsung wawancara atau survei atau pengamatan langsung, jadi benar-benar nggak ada persiapan sama sekali. Nah, kemudian kalau pengukuran secara tidak langsung, dia biasanya menggunakan tes, jadi langsung menggunakan tes, nggak langsung dikerjakan gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada pengukuran tindakan. Kalau pengukuran tindakan ini dia biasanya sudah yang bertindak, jadi dia sudah melaksanakan dan sudah melakukan. Jadi dilihat nanti hasilnya dari proses semuanya, dari pengetahuan, sikap, tindakan yang dia udah lakuin itu udah baik apa belum. Jadi nilainya gimana, apa dia udah cukup baik, udah baik atau masih kurang atau dan sebagainya. Nah, di sini pengukuran tindakan ini memiliki beberapa tingkatan seperti persepsi, kemudian ada respon terpimpin, lalu ada mekanisme, kemudian ada adopsi. Nah, di sini pengukuran tindakan ini dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung juga. Jadi semuanya ini sebenarnya saling berkaitan dan sama persis, tapi membedakannya ada dari pengetahuannya dulu, kemudian lagi sikap, lalu baru tindakan, apa yang dia sudah lakukan dan dia praktikan bagaimana. Ya, jadi materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah teori perubahan perilaku. Di sini teori perubahan perilaku saya akan menjelaskan 4 teori. Yang pertama ada teori stimulus organisme yang biasa kita sebut dengan teori OSOR. Kemudian yang kedua ada teori dissonance atau teori Festinger. Kemudian yang ketiga ada teori fungsi atau menurut Katz. Dan yang keempat ada teori Kurt-Lewin. Kita masuk yang pertama yaitu teori stimulus organisme atau yang biasa kita sebut dengan teori SOR. Nah, menurut Skinner tahun 1938 dalam Noto Atmojo tahun 2012 mengatakan bahwa perilaku itu merupakan respon terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Jadi dengan demikian perilaku manusia itu terjadi melalui proses adanya stimulus atau rangsangan dari luar yang dimana kemudian organisme tersebut merespon sehingga teori Skinner ini disebut dengan teori SOR atau teori stimulus, organisme, dan respons. Jadi teori SOR ini lebih melihat respon kita terhadap stimulus atau rangsangan dari luar itu seperti apa. Nah, di sini menurut teori Skinner, dia memiliki 2 jenis respon. Yang pertama ada responden respons atau refleksif, dan yang kedua ada operan responsif atau instrumental response. Nah, kalau misalkan yang responden respons ini biasanya respon itu timbul akibat adanya rangsangan tertentu. Jadi misalkan contohnya kita melihat makanan itu lezat, pas kita ngeliat wah makanan itu emang lezat banget. Nah, berarti kan nafsu makanan kita jadi bertambah. Terus misalkan kita terkena musibah, berarti kan kita otomatis langsung kayak refleks, kayak langsung sedih,
murung atau sebagainya. Nah, kemudian kalau menurut operan response atau instrumental response, dia respon yang timbul dan berkembang diikuti dengan stimulus tertentu. Jadi misalkan ada stimulus yang mengikuti. Jadi misalkan ada petugas kesehatan, dia udah bekerja sebaik mungkin. Jadi dia udah melakukan segala cara dan sudah melakukan kerjanya itu dengan baik dan benar. Nah, setelah itu petugas kesehatan ini diberikan penghargaan karena dia sudah melakukan pekerjaannya itu dengan cara yang baik dan benar. Nah, berdasarkan teori SOR, perilaku manusia itu dibagi menjadi atau dikategorikan sebagai perilaku tertutup dan perilaku terbuka. Kalau perilaku tertutup, biasanya perilaku ini responnya dengan stimulusnya ini belum diamati oleh orang lain. Jadi contohnya, ibu hamil mengetahui pentingnya periksa terhadap kesehatan kehamilannya. Nah, biasanya ibunya ini udah tahu dan mengetahui bahwa memeriksa kesehatan untuk si bayi dan ibunya ini penting. Nah, biasanya dia langsung menanyakan kepada tetangganya atau kerabatnya atau keluarga yang terdekat di sana, menanyakan bahwa tempat untuk memeriksa kesehatan itu yang terdekat di mana dari rumahnya atau dari tempat tinggalnya. Nah, kemudian kalau perilaku terbuka, dia biasanya perilakunya ini respon dengan stimulusnya itu sudah dapat diamati oleh orang lain. Jadi contohnya misalkan seorang penderita TB, nah dia ini melakukan minum obat secara rutin. Jadi dia emang udah tahu nih, jadi udah emang harus secara rutin untuk meminum obat TB paru tersebut. Nah, misalkan contohnya lagi kita sehabis makan itu melakukan sikat gigi dan sebagainya. Kedua, ada teori dissonance atau teori menurut Festinger. Di sini teorinya ini masih sama dengan konsepnya imbalance atau ketidakseimbangan. Jadi keadaan kognitif dissonance ini merupakan ketidakseimbangan psikologis yang meliputi oleh ketegangan diri yang berusaha untuk mencapai keseimbangan kembali. Jadi apabila terjadi keseimbangan dalam diri individu, maka terjadi ketegangan diri lagi, dan keadaan ini itu disebut dengan consonance atau keseimbangan. Jadi dissonance ini dapat kita menyeimbangi kembali apabila kita merubah perilaku seseorang. Jadi kita bisa merubah perilaku dan sikap seseorang itu agar dapat konsisten dengan sikap perilaku mereka itu dengan baik. Jadi biar dari dissonance atau ketidakseimbangan ini bisa mencapai keseimbangannya kembali. Contohnya misalkan seseorang yang merokok, dia itu mengetahui merokok itu dapat merusak tubuh dia sendiri atau dapat menyebabkan penyakit. Tetapi di satu sisi lain, dia menganggap merokok ini dapat memberikan sifat kejantanan dia. Atau contohnya dari kasus COVID-19 sekarang ini, seseorang itu sudah mengetahui bahwa mencuci tangan menggunakan sabun itu baik dan penting. Nah, tetapi masih banyak masyarakat sekarang yang menganggap mencuci tangan hanya menggunakan air saja itu sudah bersih, padahal kan pentingnya itu menggunakan sabunnya itu. Masuk ke teori fungsi. Di sini teori fungsi menurut Katz ini dia juga banyak berasumsi. Nah, kalau menurut Noto Atmojo tahun 2014, perubahan perilaku di sini tergantung kepada kebutuhannya seseorang itu sendiri. Jadi misalkan kalau menurut Katz juga dia berasumsi bahwa stimulus dapat merubah perilaku seseorang apabila kita dapat memenuhi kebutuhannya. Dan di sini Katz juga berasumsi sebagai perilaku itu memiliki fungsi instrumental, di mana dia berfungsi sebagai memberikan pelayanan terhadap kebutuhannya tersebut. Jadi contohnya misalkan ada orang ingin ingin jamban, nah pasti dia ingin membuat jamban itu pasti dia benar-benar sudah membutuhkannya itu. Kalau dia nggak membutuhkan pasti dia mungkin nggak akan bikin. Jadi emang benar-benar harus yang emang memenuhi kebutuhannya dia. Jadi dia baru melakukan pada saat dia memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada perilaku berfungsi sebagai defense mechanism, di mana individu itu mempertahankan diri dengan menghadapi lingkungannya. Jadi contohnya
seseorang yang terkena demam berdarah dia dapat mempertahankan dirinya agar tubuhnya itu menjadi bisa kuat dan imunnya bisa baik. Contohnya juga dari virus corona ini, kita dapat mempertahankan diri kita atau tubuh kita agar kita tidak mendapatkan penularan dari orang yang sudah terkena. Jadi kita lebih bisa menjaga diri kita dengan baik. Nah, yang ketiga ada perilaku berfungsi sebagai penerima objek atau pemberi arti. Jadi misalkan kita dapat menyesuaikan dengan lingkungan tersebut. Jadi misalkan kita ngerasa kepala kita itu kok pusing, kok rasanya sakit. Nah, otomatis kita langsung bergegas untuk ke warung atau ke apotek untuk membeli obat tersebut. Jadi kita untuk untuk mengurangi rasa sakit yang ada di tubuh kita. Dan yang terakhir, kita berperilaku berfungsi sebagai ekspresif dari diri seseorang. Misalkan kita melihat atau melakukan tindakan, misalkan kita lagi senang, kita lagi gembira seperti apa, kita lagi sedih seperti apa, kita lagi kecewa seperti apa. Akhir kita masuk ke teori Kurt-Lewin. Di sini Kurt-Lewin mengatakan perilaku manusia itu adalah adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan pendorong dan adanya kekuatan-kekuatan penahan. Nah, di mana perilaku manusia itu berbeda setiap masing-masingnya karena adanya dari menurut persepsi mereka dan berdasarkan lingkungannya mereka. Nah, perilaku manusia tersebut itu dapat terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan tersebut pada diri seseorang, sehingga terjadi 3 kemungkinan yang dapat terjadinya perubahan perilaku seseorang. Yang pertama ada kekuatan-kekuatan pendorong meningkat, yang kedua ada kekuatan-kekuatan penahan menurun, dan yang ketiga ada kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan itu menurun. Contohnya itu ada informasi terkait social distancing. Nah, yang pertama ada kekuatan-kekuatan pendorong meningkat. Jadi di sini kondisi saat ini kan semua orang diwajibkan untuk di rumah, atau untuk kayak masih banyak yang orang bilang kalau misalkan kita itu nggak boleh keluar rumah sama sekali gitu kan, karena kita harus mewajibkan untuk social distancing. Nah, sebenarnya terdapat keseimbangan antara pentingnya menjaga kesehatan dengan penurunan potensi menularnya COVID-19 dan tidak boleh sama sekali untuk keluar rumah. Nah, ini dapat berubah perilakunya pada saat melakukan social distancing dengan meningkatkan keyakinannya dengan adanya penyuluhan. Jadi di sini sebenarnya masyarakat itu harus kita kasih penyuluhan untuk lebih menekankan hal yang baik dan yang benar itu seperti apa. Nah, yang kedua ada kekuatan-kekuatan penahan menurun. Jadi melakukan social distancing yang ada pernyataan ada seseorang kayak ada pernyataan yang bilang kalau misalkan kita melakukan social distancing itu kita sama sekali nggak boleh keluar rumah. Padahal itu sebenarnya salah, karena sebenarnya kan kita masih membutuhkan untuk keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan kita, seperti kita masih ingin membeli makanan, membeli kebutuhan yang kita perlu. Jadi kita sebenarnya boleh tetap keluar, tapi benar-benar yang emang mendesak dan emang itu penting banget buat untuk kita. Jadi kalau misalkan emang nggak penting-penting banget, nggak perlu keluar. Jadi itu hal itu dapat melemahkan karena dapat menjadi terjadinya perubahan perilaku seseorang. Nah, yang ketiga ada kekuatan pendorong meningkat dan kekuatan penahan menurun. Jadi masih sama seperti yang contoh yang di atas. Jadi untuk memberikan pengertian kepada orang lain dengan melakukan social distancing itu boleh untuk keluar rumah, tetapi masyarakat ini untuk keluar rumahnya itu benar-benar yang emang mendesak banget. Jadi kayak yang benar-benar hal itu emang penting untuk keluarganya atau untuk kebutuhan yang di rumahnya. Jadi emang keluar rumah hanya untuk hal-hal yang penting saja, yang tidak penting tidak perlu dilakukan atau hanya tetap aja stay di rumah. Jadi lebih baik di rumah aja, nggak usah keluar-keluar kalau misalkan emang kalau misalkan emang kalau emang mendesak baru bisa keluar gitu. Jadi di sini emang benar-benar social distancing yang menurut kalau misalkan ada berasumsi tentang sama sekali nih nggak boleh keluar karena kita harus kayak semacam artinya lockdown lah. Sebenarnya kita belum melakukan hal itu, tapi social distancing ini lebih untuk membatasi seseorang untuk tidak sering tidak sering ketemu sama banyak orang atau tidak saling kayak bercengkrama, sering ngumpul bareng. Jadi lebih mengurangi dan tidak usah keluar-keluar apabila tidak penting sama sekali. Tuh. Perkenalkan
Perkenalkan, nama saya Marta Lydia, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan subbab kelima, yaitu strategi perubahan perilaku. Definisi strategi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran yang khusus. Menurut David tahun 2009, strategi adalah sesuatu upaya bersama yang memiliki tujuan untuk dicapai dalam jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu upaya atau rencana yang memiliki tujuan untuk dicapai pada sasaran yang sudah ditentukan dalam jangka panjang. Nah, dalam perilaku kesehatan diperlukan perubahan perilaku yang memiliki tujuan untuk menunjang program kesehatan dalam promosi kesehatan. Oleh karena itu diperlukannya strategi perubahan perilaku. Strategi tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada menggunakan kekuatan, kekuasaan, atau dorongan. Yang kedua, pemberian informasi. Dan yang ketiga, diskusi dan partisipasi. Masuk ke strategi yang pertama, yaitu menggunakan kekuatan, kekuasaan, atau dorongan. Strategi ini bersifat memaksa masyarakat atau sasaran tertentu. Selain itu, strategi ini memiliki jangka waktu yang cepat, namun tidak bisa berlangsung lama karena tidak berdasarkan atas kesadaran diri sendiri. Contoh dari strategi ini adalah adanya peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Contoh lain dari strategi ini, misalnya saat ini kan sedang dalam kondisi pandemi COVID-19. Nah, karena kondisi tersebut, adanya peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya itu seperti larangan untuk mengadakan suatu acara yang menimbulkan keramaian. Oleh sebab itu, masyarakat tentunya harus mematuhi larangan tersebut. Jika tidak dipatuhi, maka tentunya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, ada pemberian informasi. Definisi informasi. Menurut KBBI, informasi adalah pemberitahuan atau kabar tentang sesuatu. Menurut ATI tahun 2014, informasi adalah segala yang dikomunikasikan, misalnya apa yang disampaikan seseorang lewat lisan, surat kabar, dan lain sebagainya. Sehingga disimpulkan bahwa pemberian informasi adalah sesuatu yang diberikan berupa pemberitahuan yang dikomunikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada strategi pemberian informasi ini memerlukan waktu yang lama, tetapi perubahan yang dicapai akan bersifat lama karena didasari atas kesadaran diri sendiri. Contohnya misalnya pemberian informasi kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS yang bertujuan agar meningkatkan pengetahuan individu dan dapat mengubah pola perilakunya menjadi bersih dan sehat. Strategi yang ketiga yaitu diskusi dan partisipasi. Definisi diskusi menurut KBBI, diskusi adalah pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Menurut Ermi tahun 2015, diskusi merupakan suatu metode pembelajaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga disimpulkan diskusi merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara bertukar pikiran terkait suatu masalah dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, definisi partisipasi menurut Rukminto tahun 2007, partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dalam proses identifikasi, pemilihan, dan pengambilan keputusan terkait masalah yang ada di masyarakat. Menurut KBBI, partisipasi adalah perihal terkait berperan serta dalam suatu kegiatan. Sehingga kesimpulannya, partisipasi adalah keikutsertaan dalam mengidentifikasi, memilih, dan mengambil keputusan terkait dengan masalah yang ada. Nah, strategi diskusi dan partisipasi ini merupakan strategi lanjutan dari strategi pemberian informasi. Strategi ini dilakukan dengan memberikan informasi secara 2 arah. Dengan strategi ini, masyarakat dapat aktif menerima informasi dengan berpartisipasi melalui diskusi terkait informasi yang diterimanya. Strategi ini memerlukan waktu yang cukup lama dari strategi pemberian informasi. Dan juga strategi diskusi dan partisipasi ini merupakan salah satu cara terbaik untuk memberikan informasi kesehatan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.